هدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah jami'an, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Aqidatut Tauhid yang secara asal biasa dijadwalkan di masjid ini Ahad pagi. Kemudian ada perubahan jadwal menjadi malam Ahad atau pada maghrib malam Ahad. Kita sudah sampai ke bab kelima dari kitab Aqidatut Tauhid, yaitu bab kelima, penjelasan tentang apa yang wajib diyakini yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitnya dan para sahabatnya. Bab ini terdiri dari 6 pasal. Adapun pasal yang pertama yaitu fi wujubi mahabbati Rasul wa ta'zimihi wa nahyi 'anil ghulu wal itra' fi madhihi wa bayani manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang wajibnya mencintai Rasul dan mengagungkannya, serta larangan dari bersifat gulu, bersifat berlebih-lebihan, dan melampaui batas di dalam memuji beliau, serta menjelaskan tentang atau bab penjelasan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan wajibnya mencintai dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pertama-tama wajib bagi setiap hamba tentunya mencintai Allah azza wa jalla. Dan mencintai Allah atau mahabbatullah ini merupakan ibadah yang paling agung, di antara macam-macam ibadah yang paling agung, dan termasuk ibadah qalbiyah, yaitu mahabbatullah, yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini potongan ayat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman mereka sangat mencintai Allah. Sebelumnya Allah menceritakan tentang bagaimana kondisi kaum musyrikin dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Tafsiran pertama adalah kaum musyrikin mencintai berhala-berhalanya
seperti halnya kaum mukminin mencintai Allah Subhanahu wa taala, seperti kecintaan orang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, penafsiran kedua, kaum musyrikin mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Artinya kecintaan kepada berhala tersebut disamakan dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua makna tersebut tidak bertentangan. Itu atau kedua penafsiran tersebut tidak bertentangan. Maka barang siapa yang keadaannya seperti itu, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaannya atau di dalam mahabbah. Nah, adapun orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan dialah Allah Rabb yang memberikan banyak karunia dan keutamaan kepada hamba-hambanya. Banyak memberikan berbagai kenikmatan, seluruh kenikmatan baik secara lahir maupun secara batin. Nah, kemudian setelah mencintai Allah Ta'ala, maka wajib mencintai Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan dialah itu Nabi Alaihi Wasallam yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabilah yang memperkenalkan Allah kepada hamba-hambanya, dan yang telah menyampaikan syariatnya, demikian juga telah menjelaskan hukum-hukumnya. Maka tidak ada satu kebaikan pun baik dalam urusan dunia dan akhirat yang diperoleh oleh orang-orang beriman, maka itu diperoleh melalui tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan saum, kita tahu bagaimana berkeyakinan, berakidah, maka semuanya itu adalah jasa dari Rasulullah SAW karena telah menyampaikan agama ini, telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan mentaati dan mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara tersebut berada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Jadi ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu harus melebihi kecintaan terhadap apapun, dan terhadap siapapun. Kemudian selanjutnya dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Artinya kecintaan kita kepada makhluk dasarnya harus kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan konsep al-wala al-bara, ya, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ini merupakan awfaqul iman,
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Awfaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fi." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Sehingga apa? Dia mencintai seseorang standarnya adalah iman. Ya, standar kecintaannya adalah iman. Maka ketika seseorang itu beriman kepada Allah, mentaati Rasulnya, maka wajib kita mencintainya. Ya. Sebesar apa kecintaan kita kepada orang tersebut, sebesar keimanan dan kualitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pula kita mencintainya. Maka ketika keimanan dan ketakwaannya berkurang, maka berkurang pula lah kecintaan kita tersebut. Dan apabila imannya hilang pada diri seorang tersebut, maka berubah dari tadinya kecintaan menjadi kebencian. Ya, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya. Nah, kemudian wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu. Yang ketiga adalah kita benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dari hal tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang benci kepada masa lalunya yang buruk, ya, baik kekafiran ataupun kefasikan dan kemaksiatan, ya, dia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran tersebut, setelah Allah beri hidayah. Jadi apabila seseorang telah hijrah kepada kebenaran, maka jangan suka bernostalgia dengan masa lalunya yang buruk, ya. Sehingga ada perasaan kangen, ada perasaan rindu dengan masa lalunya yang kelam, ya. Maka seseorang tidak akan merasakan manisnya keimanan kecuali dia benci untuk kembali kepada masa lalu yang buruk. Di sini dikatakan dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari hal tersebut, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci atau tidak menginginkan dilemparkan ke dalam bara api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian famahabbatur rasul tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala. Maka kecintaan kepada Rasul adalah sifatnya mengikuti kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan sebagai kelazimannya, sebagai kelaziman dari kecintaan kepada Allah adalah mencintai Rasulnya, ya. Artinya apa? Kecintaan kepada Rasul ini setelah kecintaan kepada Allah. Wa qad jaa bi khususi mahabbati sallallahu wa wujubi taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwallahi ta'ala. Ya. Dan telah datang, ya, penjelasan secara khusus yang berkenaan dengan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutamakan kecintaan kepadanya di atas kecintaan kepada hal-hal yang dicintai selain Allah Ta'ala. Itu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman atau sempurna imannya sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi kecintaan kepada Nabi harus melebihi kecintaan kita kepada anak, orang tua, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bal warada annahu yajibu 'alal mu'min an yakuna rasulun ahabba ilaihi min nafsihi. Ya. Bahkan ada dalil secara khusus wajib bagi setiap mukmin untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Ya, melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Sebagaimana di dalam hadis Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Faqala sallallahu alaihi wasallam la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Faqala lahu Umar fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-an ya Umar. Sebagaimana tadi dalam hadis bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dia pernah berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala hal. Jadi engkau lebih aku cintai daripada segala hal kecuali dari diriku sendiri. Jadi Umar mengatakan bahwasanya Nabi ini lebih Umar cintai daripada apapun kecuali dari dirinya sendiri. Artinya Umar lebih mencintai dirinya sendiri daripada Nabi ketika itu. Dan itu diungkapkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, enggak, wahai Umar, la walladhi nafsi biyadih, tidak, ya, wahai Umar, demi yang jiwaku ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, ya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, ya, maka sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai, ya, bahkan dari diriku sendiri. Faqala Nabi SAW al-an ya Umar. Nah sekarang baru benar wahai Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitab Al-Aiman wan Nudhur, ya. Nah, kemudian fa fi hadza anna mahabbat Rasul wajibatun muqaddamatun ala mahabbati kulli syai' siwa mahabbatillah. Maka di dalam hal ini terdapat keterangan bahwasanya kecintaan kepada Rasul itu wajib dan harus didahulukan di atas kecintaan kepada segala sesuatu selain Allah, karena itu yang menjadi dasar adalah kecintaan kepada Allah, itu pondasinya, pondasi paling utamanya. Fa innaha tabi'atun laha wa lazimatun laha. Maka kecintaan kepada Rasul ini adalah mengikuti kecintaan kepada Allah, dan kelaziman kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai Rasul. Nah, li'annaha mahabbatun fillah wa li ajlihi, karena kecintaan kepada Rasul termasuk kecintaan di jalan Allah dan karena Allah. Ya, kecintaan di jalan Allah dan karena Allah. Ya. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbi mu'min wa tanqusu bi naqsiha. Ya, wa kullu man kana muhibban lillah fa innahu yuhibbu fillah wa li ajlihi. Nah, sehingga kecintaan tersebut akan bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah di dalam qalbu seorang mukmin, dan akan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin.
Maka setiap orang yang mencintai karena Allah, ya, maka dia mencintai hal tersebut di jalan Allah dan karenanya. Nah, taib. Kemudian wa mahabbatu khususan taqtadi ta'zimahu wa tawqirahu ittiba'ahu wa taqdima qawli ala qawli kulli ahadin minal khalqi wa ta'zimi sunnati. Jadi kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengandung konsekuensi pengagungan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia harus memiliki ta'zim dan tauqir, pengagungan dan penghormatan. Sehingga enggak mungkin orang mengklaim mencintai Nabi kemudian berbicara tentang sejarah Nabi. Ketika berbicara tentang sejarah Nabi, ada kalimat-kalimat yang terkesan melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu viral, ya, di mana Nabi disamakan masa kecilnya dengan masa kecil dia mungkin ketika dia masih kecil. Dikatakan apa, rembes, ya, kemudian apa, dikatakan kalau sekiranya ada pohon jambu akan nyolong jambu dan yang semisalnya. Subhanallah, gak mungkin orang yang mencintai Nabi, mencintai Allah Ta'ala, mencintai Nabi dan mencintai Islam, dia sampai hati berkata-kata yang tidak pantas yang berkaitan dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Enggak mungkin, ya. Di mana bentuk ta'zim dia dan taukir dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana mencintai Nabi mengandung konsekuensi harus mengikutinya, ya, harus ittiba kepadanya, ya. Dan harus lebih mengutamakan sabdanya daripada ucapan siapapun di antara makhluk. Artinya kalau kita betul mencintai Nabi, ketika datang kepada kita keterangan dari hadis, ya, kemudian hadis tersebut bertentangan dengan pandangan kita selama ini, kalau kita memang mencintai Nabi, kita akan buang pandangan kita dan menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Harus lebih diutamakan. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas pernah berkata, ya, sebagaimana asar ini dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, ya, hampir-hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit, ya. Ketika aku mengatakan qala Rasul bersabda, kalian malah berkata qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar berpendapat demikian, ya. Maka kata Ibnu Abbas, sabda Nabi ketika dibantah oleh perkataan Abu Bakar dan Umar, ini dikhawatirkan Allah menurunkan azab dari langit dengan diturunkannya hujan batu. Padahal enggak mungkin Abu Bakar dan Umar secara sengaja pendapat beliau menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan artian pendapat siapapun, kalau sekiranya itu bertentangan dengan Nabi Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh menerimanya, tidak boleh mengambilnya, dan wajib mengambil apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, walaupun itu pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan tentu Abu Bakar dan Umar enggak mungkin secara sengaja memiliki pandangan dan pendapat menyelisih pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalaupun itu terjadi, maka itu adalah karena ijtihadnya, karena ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, dan belum sampai kepadanya hadis Nabi berkaitan tentang masalah tersebut. Dan tentu Abu Bakar dan Umar mendapatkan uzur dalam hal tersebut karena tidak menyengaja untuk menyelisih Nabi SAW, apalagi selain Abu Bakar dan
sangat-sangat tidak layak hadis Nabi ditolak dengan cara pandang siapapun. Ya. Demikian juga wa ta'zimi sunnatihi, ya, dan mengagungkan sunnahnya. Maka di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullu mahabbatin wa ta'zimin lil bashar fa innama tajuzu taba'an li mahabbati lahu wa ta'zimihi ka mahabbati rasulih sallallahu wa ta'zimihi fa innaha min tamami mahabbati mursilih wa ta'zimihi fa inna ummatahu yuhibbunahu li mahabbatillahi lahu wa yu'azzimunahu wa yujilunahu li ijlalillahi lahu fa hiya mahabbatun lillah min mujibati mahabbatillah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap bentuk kecintaan dan pengagungan terhadap makhluk, terhadap manusia, hanya dibolehkan kalau itu mengikuti kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Dengan artian kenapa kita mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam? Karena memang Allah pun mengagungkan Nabi, menghormati Nabi. Itu yang dimaksud mengikuti kecintaan Allah dan pengagungan terhadapnya. Ya. Seperti mencintai Rasulullah dan mengagungkannya. Maka kecintaan tersebut, ya, termasuk kesempurnaan kecintaan kepada yang mengutusnya dan mengagungkannya. Karena umatnya mencintai beliau, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam karena memang Allah pun mencintai Nabi. Ya. Dan demikian juga umatnya mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, dikarenakan Allah pun menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan tersebut merupakan kecintaan karena Allah. Dan di antara konsekuensi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud, dan yang dimaksud dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alqallahu alaihi al-muhabah wal mahabbah. Ya. Bahwasanya Nabi SAW Allah memberikan kepadanya al-mahabah, pakai ha, ya, al-mahabah, pakai ha, alif, ba, tamar putus, al-mahabah. Apa al-mahabah? Allah berikan wibawa yang besar kepada Nabi sehingga disegani. Allah memberikan wibawa yang sangat besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kecintaan sehingga dicintai oleh makhluknya, dicintai oleh umatnya. Walihada lam yakun basharun ahabba ila basharin wala ahyaba wa ajal fi sadrihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi suduri ashabihi radhiyallahu anhum. Sehingga tidak ada manusia yang paling dicintai oleh manusia dan paling disegani dan paling agung di dalam dadanya daripada Rasulullah SAW di dalam hati-hati atau dada-dada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat sangat mencintai, sangat menghormati dan sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ba'da islamihi. Ya. Fa innahu lam yakun shakhsun abghadu ilayya minhu. Falamma aslamtu lam yakun shakhsun ahabba ilayya minhu. Wala ajala fi aini minhu. Qala law su'iltu an asifahu lakum lam a'taqtu li anni lam akun amlau ainayya minhu ijlalan lahu. Berkata Amr bin As radhiyallahu anhu setelah beliau memeluk Islam. Amr bin As
memeluk Islam bareng dengan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya. Setelah proses panjang, ya, sempat Amr ini berujlah, katakan menghindari kaum dan pindah ke Habasyah, tapi kondisinya masih musyrik. Karena Amr bin As ini teman dekatnya Najasyi, ya, termasuk teman dekatnya Raja Najasyi. Nah, maka kata beliau setelah beliau memeluk Islam, tidak ada sosok pribadi yang lebih aku benci daripadanya. Ini sebelum Islam. Jadi menceritakan Amr setelah Islam menceritakan sebelum Islam. Artinya dahulu ketika dia dalam keadaan kafir, tidak ada sosok yang paling dibenci daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian falama aslamtu, namun tatkala aku memeluk Islam, tatkala Allah memberikan hidayah kepadaku sehingga aku memeluk Islam, maka tidak ada sosok yang paling aku cintai daripada beliau, daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang diungkapkan oleh Ikrimah, oleh sahabat-sahabat yang lain yang dulunya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada yang paling agung dalam pandanganku kecuali beliau. Nah, kemudian kata Amr, kalau sekiranya aku ditanya, ya, aku ditanya untuk supaya aku menjelaskan tentang beliau kepada kalian, kata Amr, aku tidak bisa. Kalau sekiranya aku ditanya, disuruh untuk menjelaskan secara detail fisik Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, maka aku tidak sanggup untuk menceritakannya. Kenapa? Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu ijlalan lahu. Karena aku tidak pernah memandang Nabi, ya, memandang langsung Nabi karena menghormati. Jadi tidak berani melihat muka Nabi secara langsung, memenuhi pandangannya, nggak berani. Ya. Tapi tunduk. Orang kalau hormat seseorang nggak berani menatap wajah, ya kan? Jadi seseorang kalau dia memiliki haibah, ya, merasa hormat terhadap seseorang, maka dia tidak akan berani untuk memandang wajahnya, apalagi sambil melotot. Ya. Dan ketika kita misalkan kesel kepada seseorang dan orang tersebut sudah tidak ada harganya di hadapan kita, ya, maka kita akan memandang dia dengan pandangan penuh dan penuh kebencian. Betul kan seperti itu? Ya, kalau kita istilahnya kesel dengan seseorang dan hilang istilahnya kehormatan seorang tersebut di hadapan kita karena misalkan perbuatan yang dia lakukan, tentu kita akan berani untuk menatap wajahnya, ya, sebagai bentuk bahwasanya kita ini berani sama dia, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau kita hormat, ya, dan ta'zim terhadap seorang, maka dia tidak akan berani menatap wajahnya. Dia akan cenderung pun tunduk, berbicara dengan tunduk, menundukkan pandangan karena menghormat. Itulah yang dilakukan oleh Amr bin As kepada Rasulullah SAW. Saking mengagungkannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu li Quraisy, ya qaumi wallahi laqad wafadtu ila Kisra wa Qaisar wal muluk fama ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan wallahi la yuhidduna an-nazar ilaih ta'ziman lahu, ya, wa ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajul minhum, ya, yadluku biha wajhahu wa sadrahu wa idza tawadda kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Intaha kalamuhu. Berkata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Quraisy, wahai kaum, demi Allah, aku pernah berkunjung sebagai utusan ke Kisra. Kisra ini raja mana?
Persia. Ya. Kisra ini raja Persia, disebutnya Kisra. Dan aku pernah berkunjung kepada Kaisar. Kaisar ini raja Romawi, disebutnya Kaisar. Wal muluk, dan raja-raja yang lain. Ya. Maka aku tidak pernah melihat seorang raja diagungkan oleh para sahabatnya seperti pengagungan para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi Allah, mereka tidak menatap wajah beliau dengan pandangan yang tajam sebagai bentuk ta'zim kepadanya, dan tidaklah Nabi mengeluarkan ludah, melainkan ludah tersebut pasti diburu oleh seseorang di antara mereka. Ini tabaruk dengan bagian dari zat Nabi ini dibolehkan khusus untuk Nabi, cari keberkahan dari apa yang dikeluarkan oleh Nabi, bekas minum misalkan kemudian keringatnya seperti itu, ya. Nah, fayadluku biha wajhu wa sadruhu, kemudian ya, ludah beliau itu diusapkan ke wajah dan dadanya. Ya, ini tabaruk namanya. Nah, tapi itu khusus, ya, khusus untuk Nabi SAW dan tentunya ketika Nabi masih hidup. Adapun sekarang mengklaim ini adalah rambut Nabi, tahu dari mana? Nah, bahkan itu bisa menggiring kepada kesyirikan seperti itu, kan. Ya. Fa idza tawadda'a kadu yaqtatiruna ala wudu'ihi. Dan apabila Nabi berwudu, maka para sahabat berebut mengambil sisa air wudunya. Ya. Taib, intah kalam, selesai penukilan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sudah waktunya adzan. Taib, ini sampai jam berapa? Hah? Dilanjut. Taib. Cukup. Taib. Kita cukupkan, sudah azan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.